Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi teman-teman dengan Diones Channel. Selamat datang di Car Vlog Neng Luna. Kita mau road trip ini, review tol Prabu Mulya teman-teman. Ini kita start dari Simpang Sukaraja ini, Simpang Bakaran, Kelurahan Sukaraja ini teman-teman. Dari Prabu Mulya ya. Kita menuju ke gerbang tol dengan menggunakan Neng Luna alias Toyota Suluna ini. Posisi gerbang tol itu kalau dari kita dari dalam kota ya teman-teman, atau dari arah Palembang itu bisa lewat dari Jalan Lingkar. Atau kalau kita dari dalam kota kita melalui jalan ke arah Batu Raja. Karena letaknya pintu tol itu ada di Kelurahan Karangan atau Desa Karangan ya teman-teman, di arah Kota Baru Batu Raja, sekitar 12 kilo kalau dari kota. Nah tapi kalau teman-teman yang dari arah Muara Enim atau Lahat itu bisa dari Jalan Lingkar Tugu Nanas ya teman-teman, belok kanan. Lebih cepat dari sana daripada lewat ke sini ya, lewat flyover terus belok ke Jalan Batu Raja sini. Oke teman-teman, ikutin gimana perjalanan kita melalui tol baru ini yang dibuka. Ini bukanya fungsional ya teman-teman, dari jam 7 sampai jam 4 sore. Dan ini cuman dibuka dari tanggal 15 kemarin. Ini kita perjalanan tanggal 16 ya teman-teman. Jadi kemarin buka, ini kita hari ini kita coba ini. Nanti sampai tanggal 30 teman-teman. Selebihnya nanti ditutup kembali ya, karena pengerjaannya belum selesai 100%. Oke teman-teman, tetap ikutin ya. Kita menuju gerbang tol Prabu Mulya. Oke teman-teman, alhamdulillah ini kita sudah sampai di arah masuk ke gerbang tol Prabu Mulya di Karangan ini. Nah ini kita belok ke kiri ya. Kalau terus itu ke Batu Raja ya teman-teman, ke Oku. Ini kita sekarang persis jam setengah 2 ini, jam 13.30. Kita lihat berapa jam kita sampai ke Indralaya ya, atau ke Palembang melalui tol ini. Kalau lancar dari kota menuju gerbang tol ini tadi sekitar 10 menitan ya teman-teman. Tapi yaitu biasanya di Simpang Bakaran atau di daerah Sukaraja tadi itu biasa macet kalau sore hari, karena jalannya agak kecil ya, ada penyempitan jalan gitu. Terus kalau puasa gini rame orang cari takjil gitu. Jadi enaknya kalau yang dari arah Muara Enim atau Lahat lewat Jalan Lingkar aja. Tapi memang Jalan Lingkar juga masih dalam tahap pembangunan ya teman-teman. Apalagi yang untuk ke arah Air Mancur itu, Air Mancur yang ke Jalan Lingkar Timur ya, ke arah City Mall itu masih banyak yang rusak jalannya. Nah, ini kita udah sampai di depan pintu gerbang tol Prabu Mulya. Ini masih gratis ya teman-teman, tapi kita tetap menggunakan kartu untuk ngetap buka ininya, buka pintu gerbangnya ya. Nggak tahu nanti ketika sampai di kita kan yang gratis ini Prabu Mulya Indralaya. Cuman kalau kita lanjut di misal kita keluar di Palembang atau di Rambutan atau di
pemulutan, masih kena cas atau enggak, kita lihat aja nanti. Ini sebenarnya saya tadi pagi juga habis motovlog perjalanan dari Musirawas menuju Prabu Mulya teman-teman. Tapi kalau tadi pagi itu agak kurang mood saya karena belum ketemu sama keluarga. Ini semangat kembali nih, semangat kembali udah ketemu sama keluarga. Kita review dulu untuk jalan tolnya gimana kondisinya. Kalau misalkan mau putar balik nanti dari Indralaya ke Prabu Muli lagi masih sempet sih, karena tutupnya kan jam 4 tol ini. Tapi kayaknya kita mau sekalian ke Palembang deh, mungkin nanti pulangnya nggak lewat tol ya teman-teman. Masih dibantu sama petugas tolnya, dan bisa teman-teman lihat ini sekitar gerbang tol ini juga belum sempurna ya, masih dalam proses pembangunan. Seperti pinggirnya itu masih dalam proses pembangunan itu. Tapi ya sebagai warga Prabu Muli kita patut bangga lah, Prabu Muli sudah mempunyai akses jalan bebas hambatan ya, atau jalan tol. Insya Allah ini tahun depan mulai bergerak ke Muara Enim ya teman-teman. Ya kita doakan semoga wilayah Sumatera Selatan ini untuk tol siripnya ini terhubung sampai ke Bengkulu ya. Jadi teman-teman itu nggak perlu berlama-lama di jalan lagi. Ini jalan yang menuju pintu keluar tol Prabu Mulya teman-teman. Sedangkan kita yang mau ke arah Indralaya ini menuju ke interchange antara tol Indralaya sama tol Muara Enim ya. Nanti bertemunya di sana, kita nanti kan ke arah Indralaya. Karena ke arah Muara Enim itu ya belum diapa-apain, masih dalam proses persiapan pembangunan sepertinya. Informasinya juga nanti ada penyempitan jalan ya teman-teman, karena di sisi yang kita lewatin ini itu masih belum selesai, masih belum jadi kita nanti nyebrang ke sisi kanan itu ya. Jadi satu arah gitu, dua arah maksudnya untuk yang sisi kanan itu nantinya. Dan ini aspal ya teman-teman, mungkin cor terus dilapisin aspal. Yang saya suka itu lapisan aspalnya ini teman-teman, karena antara cor sama aspal itu lebih gigit, untuk ban itu lebih gigit aspal ya teman-teman. Nah ini teman-teman interchange-nya, kalau yang lurus itu nanti ke arah Muara Enim itu bakalnya ya, ke arah Muara Enim lanjut ya, semoga sampai ke Bengkulu ya teman-teman. Tapi informasinya yang dari Bengkulu sama sampai ke Lubuk Linggau aja di stop dulu ya pembangunannya. Entah karena alasan apa ya, kita untuk tol Prabu Muli ini alhamdulillah jadi prioritas ya teman-teman. Dan untuk mudik tahun ini bisa dinikmati walaupun dibuka secara fungsional. Tapi ini tinggal finishing aja kok. Kalau masalah pembebasan kan udah selesai semua, ini tinggal finishing aja ini. Udah banyak yang melintasi tol ini ya teman-teman. Ada yang sekedar pengen tahu seperti kita ini, ingin nyobain aja. Ada juga yang memang benar-benar mau mudik ya, benar-benar mau melakukan perjalanan mudik. Nah kita ini udah mau sampai ke jalan yang belum jadi ya teman-teman. Di sini juga marka jalannya udah hilang ini, maksudnya belum dibuat ya.
karena di depan kita ada pengalian jalur, kita masuk ke jalur sebelah, jalur kanan. Jadi nah ini teman-teman, jadi dua arah ya teman-teman untuk jalur sebelah kanan ini. Nah sebelah kiri itu yang untuk jalur kita, jalur dari Prabu Muli, memang belum jadi teman-teman. Ini pun kayaknya baru selesai ya, yang sebelah kanan ini. Ya, terlihat dari aspalnya ini masih hitam gini. Makanya mungkin nggak dibuka 24 jam ya, karena memang kalau malam rawan sekali, gelap kan. Karena gelap dan namanya di jalan tol, pasti kendaraan itu ya gitu ngebut kan, ngebut. Sementara kondisi jalan ada penyempitan kayak gini, dan pastinya sangat membahayakan ya teman-teman. Makanya tidak dibuka 24 jam. Jam 4 itu sudah 4 sore sudah ditutup untuk tol ini. Lumayan panjang ini teman-teman untuk pengalian jalannya ini. Nggak saya skip ini ya, ada berapa kilo ini jaraknya ini pengalian jalannya ini. Karena sama sekali belum berupa jalan ya, masih dalam mau proses pengecoran gitu. Kiri kanan kita masuk di kawasan perkebunan kelapa sawit. Ini perkebunan perusahaan sepertinya, kalau nggak salah Sinarmas kalau nggak salah. Panjang ini teman-teman. Untuk jalan dua arahnya ini, tapi bagus ini teman-teman, ininya aspalnya ya. Ya memang masih baru sih, tapi kelihatan sepertinya kokoh karena mungkin dicor ya bawahnya. Nggak seperti di harapan kita, jangan seperti di tol Palembang Kayu Agung itu ya. Itu belum diresmikan aja udah rusak belum. Ada mungkin 5 kilo lebih ini teman-teman untuk jarak pengalian ini. Lebih kalau 10 kilo ini teman-teman. Jalan yang kiri ini belum selesai ya, belum jadi. Ini kita kembali ke jalur kita sendiri, kembali ke jalan satu arah ya teman-teman. Dan ini juga marka jalannya belum ada ya teman-teman. Sudah pasti ini kalau malam gelap sekali karena nggak ada penerangannya ya teman-teman, seperti di tol Palembang Lampung itu
nggak ada penerangannya, gelap sekali. Dan untuk tol Prabu Muli Indralaya ini udah ada juga untuk rest areanya ya teman-teman. Nanti kita sekalian review gimana kondisi rest areanya, apakah sudah jadi atau belum. Nggak tahu di daerah mana untuk rest areanya. Ini kita kecepatan 100 ini teman-teman. Untuk di jalan tol 100 ya yang sedang, kalau lewat dari 100 itu bisa membahayakan ya teman-teman. Makanya di daerah, saya dengar aja berita di media elektronik itu, di Ngawi itu langsung tilang di tempat ya teman-teman untuk mobil-mobil yang melebihi kecepatan 100 di jalan tol Ngawi itu. Karena sering kejadian di sana ya teman-teman, beberapa kejadian seperti almarhumah itu, siapa namanya, almarhumah Vanessa Angel sama suaminya itu kan, karena ya sopirnya terlalu kenceng di atas dari batas kecepatan yang diizinkan ya di jalan tol. Kalau mobilnya baru, mobil bagus, memang dipakai kenceng nggak terasa ya teman-teman. Tahu-tahu udah di atas 100, 150, kayak biasa aja, nggak berasa ngebut gitu, padahal aslinya ngebut. Dan sangat berbahaya teman-teman kalau terjadi kondisi yang mendadak ada sesuatu di depan gitu, kita susah untuk mengontrol kendaraan gitu, secanggih apapun kendaraannya ya. Kalau sudah melebihi batas kecepatan yang diizinkan itu, karena pemerintah juga atau pengelola jalan tol juga sudah memikirkan gitu kan dampaknya dengan memberikan batas kecepatan atau batas minimum gitu. Nah, di depan sudah ada rest areanya teman-teman. Nanti kita coba mampir. Ya kita lihat aja, nggak benar-benar mampir. Karena kita sholat juga sudah, sholat asar belum masuk, sholat zuhur kita sudah. Jadi kita lihat kondisinya aja. Melipir sebentar ke rest areanya. Yang jelas kita berharap kalau mampir ke rest area itu ada masjid atau tempat sholatnya ya teman-teman. Kamar mandi itu udah pasti. Terus yang satu lagi yang penting itu SPBU-nya ya teman-teman, tersedia atau enggak gitu. Ini jadi rest area ini ada di kilometer 56 teman-teman. Ini ada di kilometer 56. Dan sepertinya memang belum selesai juga ya untuk pembangunan di lokasi rest area ini. Masih di dinding untuk proyek pengerjaan ya. Ini yang ngerjain masih HK ini. Sepertinya saya nggak ngelihat ada SPBU ya teman-teman. Itu masjid, Masya Allah cukup besar masjidnya, bagus ya teman-teman. Nah itu masjidnya. Sudah banyak juga yang turun untuk istirahat atau sholat di masjid. Yang berjualan ya yang pasti belum ada, karena memang ini masih fungsional ya teman-teman, dan masih dalam proses pembangunan juga ini.
Nah, saya yang nggak melihat itu SPBU ya teman-teman. Apakah memang belum dibangun aja? Berharapnya sih memang belum dibangun ya teman-teman. Kedepannya diharapkan ada SPBU-nya gitu. Sayang kalau rest area nggak ada SPBU-nya. Ini kita kembali lagi ke main road ya teman-teman. Jadi untuk penerangannya ini sementara ini ada di seputaran interchange sama di pintu gerbang, terus di ini ya teman-teman, di rest area gini. Jadi di daerah-daerah itu ada lampu penerangan jalannya. Selanjutnya setelah itu ya kayak gini, close, nggak ada lampu penerangannya teman-teman. Jadi dipastikan kalau malam hari gelap sekali nih. Nggak tahu kalau ini sudah jadi 100% apakah dikasih lampu penerangan, tapi kayaknya enggak ya teman-teman. Sepertinya di arah Palembang itu gelap sekali itu awannya ya teman-teman, mau hujan kayaknya. Kalau kita berangkat tadi di Prabu Muli kan udah mulai gerimis itu. Padahal saya tadi di perjalanan dari Musirawas sampai ke Prabu Muli itu panas sekali teman-teman. Ini kita kecepatan di atas 100 nyobain. Memang jalannya bagus sih teman-teman, jalannya datar lurus gitu kan, nggak bergelombang, nggak seperti di tol Kayu Agung Palembang. Ya mudah-mudahan ini bagusnya ini permanen ya teman-teman, nggak bagus, bukan bagus yang karena baru aja, tapi awet gitu bagusnya. Ada juga yang mogok itu teman-teman di depan itu sepertinya, tapi udah ada petugas kayaknya, dan nggak tahu apakah di sini juga standby untuk mobil derek gitu kan, karena kemungkinan terjadinya mobil mogok itu bisa saja terjadi ya. Ini di daerah mana saya juga nggak paham ya teman-teman, karena nggak ada ininya. Itu ada mobil towing ya teman-teman, untuk ya mungkin berjaga-jaga untuk kalau ada mobil-mobil yang nggak bisa jalan atau mogok bisa naik ke atas towing tadi ya. Untuk informasi nomor petugas tol atau mobil towing yang punya informasi bisa tulis di kolom komentar ya teman-teman. Kalau tadi kita sudah berada di perkebunan karet rakyat, terus perkebunan kelapa sawit milik perusahaan. Nah, sekarang kita berada di perkebunan tebu ya teman-teman. Kita sekarang membelah perkebunan tebu ini. Sepertinya ini di daerah Oki ya teman-teman, Oki atau OI ini, kurang tahu juga saya. Ini teman-teman yang tahu ini kita ada di daerah mana bisa tulis di kolom komentar ya teman-teman. Kalau setahu saya tuh di Sumatera Selatan itu ada di Oki kalau nggak salah, di daerah Kintamani untuk perkebunan tebu ya. Bagus pemandangannya teman-teman, seperti berada di kebun teh ya, tapi kalau perkebunan teh kan berada di wilayah dataran tinggi ya, atau daerah pegunungan gitu. Ini di areal datar ini perkebunan tebu. Luas ini sejauh mata memandang. Kalau teh di Sumatera Selatan ini kan banyak dikelola oleh PTPN,
Nah, apakah itu perkebunan tebu ini dikelola juga sama PTPN? Saya kurang tahu juga ya teman-teman ini. Artinya insya Allah untuk tol Indralaya Prabu Muli ini untuk view-nya nggak monoton ya teman-teman. Jadi kita bisa ketemu sama perkebunan tebu, perkebunan kelapa sawit. Kalau perkebunan karet itu udah pasti ya, karena mayoritas petani di Sumatera Selatan ini usahanya ini perkebunan karet ya. Sama yang baru lagi sedang naik daun ini kelapa sawit. Banggalah jadi warga Wong Kitogalo. Pembangunan sudah semakin maju ya teman-teman, terbukti dengan banyaknya jalan tol yang sudah dibuka. Tapi ini untuk tol kapal betung kayaknya belum ya teman-teman. Sepertinya kita ini sudah masuk di Kabupaten Ogan Ilir ya teman-teman, atau Kota Indralaya. Saya ingat di sebelah kanan itu pernah lewat sana kalau nggak salah, waktu tol ini belum ada ya teman-teman. Waktu mau ke Lampung, kita mau masuk tol itu tapi melalui tol Kayu Agung gitu, tol Kayu Agung Lampung. Pernah lewat sana. Tapi saya agak lupa jalannya. Pokoknya itu jalan salah satu alternatif ya teman-teman, bukan jalan ini, bukan jalan utama. Ya ini teman-teman, ini kita udah sampai di Kota Indralaya ya. Yang di atas tadi itu jembatan melintas di tengah kota ya teman-teman. Kalau kita lewat dari Indralaya kota itu, kita ngelihat ke bawah ada underbridge-nya. Untuk yang di bawah ini jalan tol ini ya teman-teman. Beda sama tol Prabu Muli. Kalau Prabu Muli dia agak keluar dari kota. Kalau tol Indralaya ini dia melintas di kotanya teman-teman, membelah kota ya, tapi dia lewat bawah gitu. Nah, saya waktu pembangunan itu ngelihat dari mobil itu ke bawah itu, wah ini di bawah ada jalan tol. Gak jauh dari kota tadi kita menuju ke interchange ya teman-teman, interchange antara tol Indralaya Palembang. Jadi kalau kita mau keluar ke kota Indralaya itu pintu tolnya itu di pintu tol lama ya teman-teman, yang kita biasa masuk kalau mau ke Palembang gitu. Nah di sana keluarnya kalau untuk Indralaya ya teman-teman. Tapi ini kita rencana mau ke arah Palembang sekalian langsung, jadi kita nggak keluar di Indralayanya ya teman-teman. Kalau teman-teman yang mau ke Jawa bisa langsung keluarnya nanti di tol Pemulutan ya teman-teman. Tol Pemulutan keluar, nanti masuk lagi di tol Keramasan kalau mau yang mau lewat jalan tol Palembang Kayu Agung ya. Cuman kalau mau Kayu Agungnya, masuknya dari Kayu Agung, terus dari Indralaya ke Kayu Agungnya lewat jalan arteri, bisa keluar melalui pintu tol Indralaya ini. Tadi yang sebelah kiri ya teman-teman, untuk yang keluar ke pintu tol Indralaya. Kita yang ke kanan ya teman-teman.
Nah, ini kalau yang dari arah Palembang itu lewat atas sana ya teman-teman, kalau mau ke Indralaya. Dia muter ke luar pintu tol Indralaya. Nah, kayaknya kita pulangnya nanti nggak lewat sini lagi ya teman-teman. Lewat sini mungkin, tapi keluarnya di tol Indralaya, nggak bisa langsung ke Prabu Muli lagi ya, karena kemungkinan lewat dari jam 4 nih kita. Ini aja sudah jam berapa ini? Ini kita sampai hampir jam 2:15 ya teman-teman. Ya kurang lebih 45 menit lah dari pintu tol Prabu Muli tadi sampai ke Indralaya ini ya teman-teman. Tol Indralaya ini 45 menit, nggak sampai 1 jam teman-teman. Lumayan menyingkat waktu, cukup cepat ya teman-teman. Untuk keluar Prabu Mulinya itu ya itu tadi, kalau nggak mau kena macet itu lewatnya lewat jalan lingkar ya teman-teman. Dan mudah-mudahan pembangunan di jalan lingkar terus berlanjut, jadi masyarakat pengguna jalan itu merasa nyaman lewat jalan lingkar ya teman-teman. Ini kita putuskan untuk keluar dari pintu tol Pemulutan ini teman-teman. Kita keluar dari pintu tol Pemulutan, kalau terus lagi itu keluar ke arah Jakabaring ya teman-teman, karena kita rencananya mau ke daerah Musi 2. Kalau lewat Jakabaring muter lagi nantinya. Oke teman-teman, saya kira sampai sini dulu untuk review kita tol Prabu Muli Indralaya ya. Terima kasih teman-teman yang udah nyimak dan ngikutin perjalanan kita kali ini. Untuk kekurangannya saya mohon maaf, dan untuk berkembangnya channel ini mohon untuk bantuannya, dukungannya untuk like, komen, dan subscribe. Oke, terima kasih teman-teman. Kita jumpa lagi di video-video berikutnya, dan semoga tayangan ini bermanfaat untuk teman semua. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, sepertinya untuk sampai sini nggak bayar ya tolnya teman-teman.